Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Muhammad Komaruzaman. Kali ini kita akan belajar di kelas 5, tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran 1 dan 2. Materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah tentang organ gerak hewan, yang kedua tentang pokok pikiran atau ide pokok teks, yang ketiga tentang gambar cerita. Setelah belajar materi ini, diharapkan siswa dapat yang pertama menjelaskan pengertian alat gerak, yang kedua mengetahui organ gerak manusia dan hewan, yang ketiga dapat menentukan pokok pikiran dalam teks baik lisan dan tulis, dan yang keempat memahami gambar cerita. Dalam beraktivitas, manusia dan hewan selalu bergerak, baik dalam bekerja, berolahraga, bermain, dan lain-lain. Kita ke alat gerak hewan dan manusia. Kalau kita lihat dari gambar ini adalah gambar lengan, gambar tangan. Di sini ada bagian yang menonjol, biasanya orang dewasa, ini kelihatan seperti ini biar kelihatan perkasa. Ini merupakan otot. Otot disebut juga sebagai alat gerak aktif karena otot bisa bergerak sendiri. Sedangkan kalau kita di bagian sini, ini adalah tulang. Baik. Tulang itu disebut sebagai alat gerak pasif karena tulang tidak bisa bergerak tanpa gerakan dari otot. Nah, ini kalau kita lihat, ini perbedaannya. Kalau otot dia bisa bergerak, sedangkan tulang tidak bisa bergerak tanpa gerakan otot, sehingga tulang disebut alat gerak pasif. Perpaduan antara keduanya disebut sistem alat gerak. Kita lanjut tentang alat gerak hewan beserta fungsinya. Perhatikan tabel dan alat gerak hewan berdasarkan aktivitas dan tempat hidupnya. Yang pertama, ikan. Alat gerak ikan yaitu sirip dan ekor, yang fungsinya sirip dan ekor ini untuk berenang ikan. Kemudian yang kedua, amfibi. Alat geraknya berupa kaki, yang fungsinya untuk berjalan, melompat, dan berenang. Yang ketiga, ada reptilia atau binatang melata. Contohnya yang alat geraknya berupa kaki, contoh hewannya adalah komodo. Kaki ini digunakan untuk berjalan dan merayap. Kemudian ada yang bergerak dengan otot perut, yaitu ular, untuk berjalan. Kemudian ada yang bergerak dengan kaki dayung. Contoh hewannya adalah penyu, yang fungsinya untuk berenang. Kemudian yang keempat, contoh hewannya jenis hewan burung atau jenis unggas. Alat geraknya ada yang berupa sayap, jenis burung berupa sayap, contohnya burung elang, yang fungsinya adalah untuk terbang. Sedangkan ada juga yang bergerak dengan kaki, dia yang digunakan untuk berjalan dan berlari, contohnya burung unta dan itik. Kemudian yang kelima, jenis hewan mamalia. Alat gerak daripada salah satu hewan mamalia ini diantaranya adalah kaki. Kaki pada hewan mamalia, contoh hewannya adalah gajah, unta, dan kambing, yang berfungsi untuk berjalan dan berlari. Sedangkan pada lumba-lumba dan ikan paus, ia bergerak menggunakan sirip atau alat geraknya berupa sirip yang berfungsi untuk berenang. Sekarang kita pelajari tentang ide pokok. Pengertian ide pokok. Informasi utama pada teks disampaikan melalui ide pokok teks. Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan suatu teks. Ide pokok dalam teks sering juga disebut pokok pikiran atau gagasan utama karena berisi gagasan dasar penulis. Berikut cara menentukan ide pokok. Yang pertama, dengan cara membaca teks dengan seksama secara keseluruhan.
Dan yang kedua, yaitu dengan cara mencari kalimat utama dari teks tersebut. Ide pokok biasanya dijumpai pada kalimat utama tersebut. Kedua-duanya harus kita lakukan untuk mencari ide pokok dalam sebuah teks. Kalimat utama berisi informasi utama yang menjelaskan dasar permasalahan dalam teks. Kemudian kalimat utama biasanya terdapat di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir suatu teks. Apabila kita sudah menemukan kalimat utama dalam sebuah paragraf, maka kita bisa menentukan apa ide pokok daripada teks tersebut. Ini adalah contoh teks bacaan. Silakan disimak. Bacaan ini bersumber dari buku siswa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2017. Saya ambil contoh potongan teks dari teks yang tadi. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Kalau kita lihat di sini yang berwarna kuning, ini adalah kalimat utama dari yang kita cari tadi. Kemudian dari kalimat utama tersebut kita bisa menemukan ide pokok. Ide pokoknya adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Yang kebetulan di sini ide pokoknya sama persis dengan kalimat utamanya. Dan bisa jadi bahwa ide pokok itu merupakan bagian dari kalimat utama itu sendiri. Kemudian yang kita sekarang masuk ke tentang gambar cerita. Gambar cerita adalah sebuah gambar atau urutan gambar yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, membentuk sebuah cerita. Contohnya adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama, gambar ilustrasi dengan foto. Yang kedua, gambar ilustrasi dengan lukisan tangan. Kalau kita lihat, apa sih bedanya keduanya? Kalau ini diambil dari kamera dengan menggunakan alat kamera, sedangkan ini digambar langsung oleh tangan manusia. Kedua dari gambar ilustrasi ini disebut juga gambar cerita, karena bisa menceritakan tentang isi gambar tersebut. Baik, terima kasih. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.